Hai Sobat Properti, kamu sedang hunting rumah? Baiknya kamu simak video ini. Ada 4 hal yang harus kamu kenali terlebih dahulu supaya kamu dapat properti yang benar-benar cocok dengan kamu. Kita cek. Oke, apa saja 4 hal yang harus kamu kenali terlebih dahulu? Satu, yaitu properti itunya sendiri. Dimana memang untuk transaksi properti itu untuk jangka panjang ya, tidak untuk 1 atau 2 tahun. Makanya kamu harus benar-benar kenali propertinya. Nah, dari propertinya ini ada 6 hal yang harus benar-benar kamu pastikan, teman-teman. Jadi yang pertama itu sudah pasti lokasi, dimana untuk properti sendiri lokasi dan lokasi itu yang sangat penting. Seberapa penting itu lokasi? Sebenarnya untuk lokasi sendiri itu teman-teman sendiri yang tahu. Ini lokasinya sesuai dengan teman-teman, mobilitas teman-teman atau tidak. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah untuk lokasi ini maksimal saya menyarankan hanya 1 jam dari mobilitas teman-teman ataupun tempat kerja teman-teman. Untuk sarana umum dan prasarana umum, teman-teman gak usah khawatir. Dengan seiringnya perkembangan wilayah-wilayah penyokongnya, nanti sarana umum akan terasa akan mendekat untuk setiap tahunnya perkembangannya seperti itu. Jadi untuk teman-teman fokus ke lokasi adalah yang terpenting adalah 1 jam dari aktivitas mobilitas teman-teman. Misalkan teman-teman kerja dari tempat kerja dari nanti tempat teman-teman hunting lokasinya, lokasi properti ke tempat kerja teman-teman bisa cek di Google Maps. Nah, itu bisa dilihat kira-kira durasinya butuh berapa waktu lamanya. Oke, yang kedua yang harus dipastikan adalah akses, teman-teman. Nah, untuk properti sebenarnya selama masih ada akses untuk menuju properti itu layak dibeli karena memang trendingnya itu properti naik setiap tahunnya. Nah, alangkah lebih baik kalau memang disokong dengan akses transportasi umum yang sudah memadai. Itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena nilai investasinya teman-teman pasti akan cepat lebih meningkat ketimbang yang memang aksesnya hanya bisa dilalui oleh kendaraan pribadi. Khususnya kalau misalkan transportasi umum itu yang bagus ada stasiun, LRT, busway ataupun tol. Nah, sekarang ini kan 2020 2021 ini sudah mulai banyak perkembangan pintu tol baru. Nah, teman-teman bisa hunting tuh dekat-dekat pintu tol biasanya ada perumahan-perumahan bagus gitu. Nah, itu udah 2 poin yang harus teman-teman kenali dari propertinya. Nah, poin ketiga dari teman-teman harus mengenali propertinya sendiri adalah sejarah tanahnya, teman-teman. Dimana sejarah tanah ini pengaruhnya nanti ketika properti itu teman-teman tinggalin. Nah, misalkan teman-teman ketika datang ke suatu perumahan bisa pastikan ini dulu lahannya bekas apa. Ini bekas pohon bambu kah, atau bekas rawa, atau memang ini kebun pekarangan biasa gitu. Karena teman-teman ada ketika memang teman-teman nggak tahu sejarah tanahnya ini apa, bisa jadi dari trouble di hari kedepannya. Let's say contoh misalkan dulunya lahannya adalah kebun bambu. Nah, biasanya kalau untuk lahan dulunya adalah kebun bambu, itu di bawah tanahnya bisa banyak rayapnya ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu pengawasan yang detail ketika memang untuk pembangunan bisa diobati dulu obat serangganya ataupun bisa menunggu dulu sampai akar-akar bambunya mati semua, teman-teman. Gitu. Oke, itu udah 3. Dari pertama adalah lokasinya, yang kedua aksesnya, dan yang ketiga sejarah tanahnya. Nah, yang keempat, teman-teman yang harus dikenali dari properti itu sendiri adalah dari desain dan kualitas bangunannya. Jadi untuk rumah sendiri itu kan melambangkan bisa sebuah identitas pemiliknya ataupun prestis si pemiliknya. Jadi kalau bisa teman-teman nyari yang lagi hunting rumah baru atau rumah developer baru, pengembang baru, itu kan desainnya sudah cukup bagus ya, juga modern gitu. Udah desainnya minimalis, ada tropika minimalis, ada Skandinavian. Nah, itu bisa
menambah pride atau kebanggaan tersendiri buat teman-teman ketika teman-teman punya suatu rumah yang memang sudah update modelnya gitu teman-teman. Dan bisa sekaligus dicek kualitas bangunannya dari speknya, spek dari pondasinya, dari dindingnya, dari keramiknya, lalu dari plafonnya, atapnya. Itu teman-teman harus cek grade materialnya, grade yang mana yang mereka pakai atau developer pakai gitu. Itu teman-teman gak usah ragu, bisa tanyakan ke developernya. Nah itu 4 poinnya. Sudah ada lokasi, akses, sejarah tanah, lalu desain dan spek bangunannya. Nah yang kelima teman-teman gak kalah penting, ini yang paling penting sih, airnya teman-teman. Dimana kita tinggal dalam rumah pasti membutuhkan air. Nah di sini teman-teman bisa pastikan dulu kualitas airnya untuk yang properti yang teman-teman sedang cari. Bisa pastikan dari tetangganya atau lingkungannya, sekitarnya, atau memang kalau memang sudah ada contoh di rumah, contohnya itu bisa teman-teman cek sendiri di situ pakai sumur bor atau pakai aliran pump gitu. Nanti kalau memang sumur bor, teman-teman bisa cek airnya berbau atau tidak, lalu kuning atau tidak. Kalau selama tidak kuning dan berbau, itu sih oke lah buat diambil. Tapi jangan kaget juga teman-teman ketika memang teman-teman harus cari properti yang agak minggir dan memang belum terlalu banyak penghuni. Itu jangan kaget teman-teman kalau misalkan memang air agak sedikit keruh, karena memang sumber airnya belum terlalu banyak yang memakai. Jadi tingkat keruhnya masih cukup tinggi. Tapi seiring waktu dipakai banyak orang, nanti dia akan jernih dengan sendirinya. Nah itu sudah 5. Lokasi, akses, sejarah tanah, desain dan kualitas bangunan. Yang kelima air. Nah yang keenam, ini yang paling penting, legalitasnya teman-teman. Jadi kan percuma kalau teman-teman beli rumah tapi legalitasnya bodong ataupun jadi masalah di kemudian harinya. Itu yang kendala atau bisa dibilang itu ya musibah karena kekurang hati-hatiannya teman-teman. Nah itu bisa dicek. Saya lebih mereferensikan teman-teman untuk beli properti yang memang sudah di badan hukum atau PT. Jangan kalau memang karena kenapa harus PT? Karena itu mereka sudah lebih rapi untuk administrasi dan legalitasnya. Jadi teman-teman kalau kan ada tuh di luaran yang memang developer perorangan, itu yang agak sedikit riskan dan memang bahaya. Tapi kembali lagi ke teman-teman, seberapa besar teman-teman bisa mempercayakan untuk transaksi propertinya. Oke, itu untuk 6 poin teman-teman harus kenali propertinya. Jadi teman-teman jangan sampai beli properti tapi nggak kenal apa aja yang harus dikenali gitu. Jadi tadi saya janji ada 4 poin yang harus dikenali. Yang pertama itu propertinya sendiri, yang kedua developernya teman-teman harus kenali, yang ketiga kenali kebutuhan teman-teman. Teman-teman butuhnya properti yang seperti apa. Yang keempat kenali juga kemampuan dan kapasitas teman-teman untuk cara bayarnya, karena memang untuk properti ini transaksi nominal yang agak besar. Jadi saran saya sih benar-benar dirembukan dengan keluarga teman-teman secara matang-matang, karena impactnya lumayan panjang. Tapi untuk kesejahteraan memiliki properti atau rumah itu anak tangga pertama untuk kesejahteraan keluarga teman-teman. Oke, next. Jadi saya udah kenalkan, pertama kenalkan propertinya, yang kedua kenalkan developernya. Jadi teman-teman kalau sudah dapat properti yang cocok, harus cari tahu juga background developernya. Nah, sini saya akan jabarkan sedikit. Developer itu kurang lebih saya menggolongkan ada 3, yaitu ada developer TBK atau developer yang sudah besar seperti Jaya, Agung Podomoro, Agung Sedayu, atau Sinar Maslen gitu. Nah ini memang developer yang sudah besar. Kelebihan dari developer besar adalah mereka membuat suatu konsep lingkungan yang skala luas gitu. Jadi ketika teman-teman masuk ke sana, itu memang sudah didesain lingkungan yang memang akan ada area komersil, akan ada jalan lurus tembusan ke tol, dan memang mereka sudah punya lahan yang memang sudah di atas 200 hektar. Jadi mudah untuk ngebagi-bagi plot-plot mana yang harus jadi komersil, plot-plot mana yang harus jadi area hunian.
Nah, itu kelebihan dari developer TBK. Tapi kekurangannya ya teman-teman itu pasti harganya agak sedikit lebih mahal dibandingkan yang lain. Karena memang si developer TBK ini investasi cukup besar di lahan. Jadi prinsipnya mereka harus investasi dari jalan, infrastruktur jalan dalam bentuk tanahnya ya. Jadi kan developer harus beli tanah, tapi tidak bisa dijual semua. Yang bisa dijual hanya unit-unitnya aja. Nah itu kan tanahnya dibebankan juga ke konsumen atau kan ke teman-teman yang beli propertinya. Dan juga mereka juga harus investasi infrastruktur seperti aspal, beton ataupun gorong-gorong got, saluran pembuangan dan taman yang memang nggak sedikit untuk biaya investasinya seperti itu teman-teman. Jadi kenali juga developernya teman-teman kebutuhannya atau kemampuannya sampai di mana gitu. Nah itu ciri-ciri developer yang pertama. Yang kedua developer PT. Nah ini yang developer sistem townhouse teman-teman yang memang luasnya itu di atas 2000 meter. Jadi cuma ada 15 unit, 20 unit seperti itu teman-teman. Nah keunggulannya harganya cukup bersaing gitu teman-teman. Harganya cukup lebih murah dibandingkan developer besar. Cuman memang konsepnya ada lingkungan dalam skup yang lebih kecil. Nah ini cocok buat teman-teman yang memang nggak terlalu butuh lingkungan yang luas. Toh juga teman-teman kan yang dibeli hanya rumahnya aja. Jadi kalau saya menyarankan untuk properti pertama teman-teman lebih cari developer PT yang memang proyeknya per cluster atau per townhouse gitu yang luasnya hanya 2000 meter persegi seperti itu. Nah developer yang ketiga itulah developer perorangan. Jadi maksud developer perorangan ini adalah ketika satu orang punya lahan, misalkan dia punya lahan 120 meter persegi, lalu dia belah dua menjadi 60-60, lalu dia bangun rumah dan dia tawarkan kepada teman-teman. Nah ini ya yang menurut saya memang dia tawarkan dengan harga jauh lebih murah, tapi dengan potensi resiko yang cukup besar dari sisi legalitas, keamanan dan maupun ke lingkungan. Kadang-kadang untuk yang developer perorangan ini tidak memperdulikan masalah tanah untuk jalan, tanah untuk pembuangan air, ya memang mereka hanya bangun rumah lalu mereka jual. Beda dengan ketika developer PT yang memang sudah terstruktur, mana yang harus buat jalan, mana yang harus buat pembuangan air, dan memang sudah diatur oleh Pemda tata letak kota gitu. Nah, belum lagi kalau untuk developer perorangan itu minus kekurangannya adalah teman-teman sulit untuk KPR. Jadi kalau teman-teman memang hunting propertinya harus melalui kredit, maka ya teman-teman saya sarankan ke developer PT saja gitu. Karena untuk developer perorangan itu pasti agak sulit untuk kredit, karena biasanya untuk kredit itu syaratnya satu, dia harus ready stock, kedua harus ada sertifikat dan IMB. Nah biasanya developer perorangan itu IMB-nya suka nggak ada gitu teman-teman. Belum lagi kalau untuk developer perorangan biasanya kan nggak ada kerjasama sama bank. Nah itu nanti di penilaian appraisal harganya suka tidak sesuai dengan harga jual teman-teman ke developer perorangan. Misalkan developer teman-teman udah deal nih sama developer perorangan harganya 300 juta, tapi ketika teman-teman mau proses kredit, ceritanya developer perorangan ini sudah ada SHM udah ada, IMB udah ada, unit udah ada ready, oke bisa proses di bank. Tapi PR selanjutnya adalah ketika bank menilai mengapresiasi nilai agunannya berapa. Nah, katakan contoh misalkan teman-teman deal dengan penjual developer perorangan harga 300, lalu ketika datang penilaian dari bank ternyata nilainya hanya 250. Nah, di situ kan terjadi di selisih 50 juta. Dan 50 juta itu ya harus teman-teman bayar cash ke developer perorangan untuk membayar transaksi sesuai kesepakatan di awal di 300. Nah, kurang lebih itu teman-teman video singkatnya. Untuk poin ketiga dan keempat, kenali kebutuhan teman-teman dan kenali juga kemampuan teman-teman. Ini cukup panjang, mungkin nanti bisa saya lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.